Seiring dengan optimalisasi angkutan massal, DKI Jakarta terus berbenah. Salah satunya dengan menambah bus Transjakarta. Tujuannya tak lain agar masyarakat yang awalnya mengendarai kendaraan pribadi beralih ke Transjakarta, yang tentu saja dengan harapan bisa sedikit mengurangi kemacetan. Untuk itu, lebih kurang sebanyak 310 bus Transjakarta dan 346 bus sedang akan didatangkan. Namun, kini masalah baru timbul. Dengan adanya penambahan bus, unit pengelola Transjakarta membuka lowongan untuk posisi sopir atau pramudi. Ternyata menjaring pelamar pun tak semudah membalikan telapak tangan. Tercatat baru 180 pelamar sejak dibukanya lowongan bulan September tahun lalu. Padahal awal tahun ini unit pengelola Transjakarta membutuhkan 1.312 pramudi baru. Apakah ini artinya profesi pramudi kurang diminati atau sosialisasinya yang kurang? Yang jelas dengan penambahan bus dan pramudi Transjakarta, masyarakat berharap terjadinya penambahan mutu pelayanan karena keamanan dan kenyamanan penumpang adalah nomor satu. Dan seperti apa kriteria sopir Transjakarta dan apa penyebab sulitnya menjaring pelamar? Kita segera membahasnya bersama dengan Kepala Unit Pengelola Transjakarta, Pargaulan Butar-Butar, dan juga Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristonot. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Jual Siang. Saya ke Pak Pris dulu. Pak Pris, ini kita berkaitan dengan rencana Pemda DKI. Besok ini mau launching ini, ada BKTB yang baru. Ada ini untuk menjemput masyarakat di beberapa daerah. Ini ada tidak nih supirnya untuk mengemudikan ini? Kalau kita kan kurang sekali nih kayaknya peminatnya. Ya. Jadi sebetulnya kata-kata kurang itu untuk kedepannya. Okay. Ya, jadi artinya ini memberi peluang kesempatan kepada masyarakat Jakarta khususnya, silahkan datang ke Transjakarta untuk melamar. Tetapi spesifikasinya ini memang agak lain. Kita menginginkan yang mereka mempunyai SIM B1 umum dan B2 umum karena ada articulated basis. Dan juga yang kedua, habitnya yang baik. Bukan seperti supir angkutan umum biasa, oleh sebab itu mereka akan disaring betul-betul, dan ini akan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Tapi untuk launching besok tidak terganggu? Launching besok tidak terganggu, kita sudah siapkan. Ini untuk yang kedepannya. Untuk kedepannya. Tapi kebutuhan total untuk tahun ini menambah berapa bus sih, Pak Pris? Jadi tahun 2013 itu kita telah mengadakan, sekarang barangnya sudah ada ini, sebanyak 310 bis Transjakarta dan 346 bis medium. Sehingga jumlahnya 656. Supir yang dibutuhkan itu 1.351. Nah sekarang memang kami melaunching, Pak Gubernur melaunching itu 30 setiap minggunya. Memang memberikan kesempatan kepada Kepala BLU ini untuk menyaring supirnya, untuk mendapatkan supir yang berkualitas. Dan juga sambil mempelajari ya situasi dan kondisi, karena memang bertahap itu cara yang lebih baik dibandingkan kalau sekaligus nanti akan membuat semuanya jadi sulit ya, termasuk manajemennya. Baik, Pak Butar-Butar, ini berkaitan dengan kriteria yang tadi disampaikan Pak Pristono, ini sedikit sulit tampaknya. Peminatnya sekarang sudah berapa Pak yang melamar ini? Yang melamar itu sudah banyak, tapi yang sudah lulus tes itu sudah ada 250 orang. 250 orang? 250 orang saat ini. Tapi kebutuhan tahun ini ada 1.000 kurang lebih tadi Pak Pristono, itu bagaimana? Ya, kebutuhan tahun ini untuk memenuhi kebutuhan kita untuk 656 bis itu kita membutuhkan 1.531 pengemudi. Dan ini kan akan kita lakukan secara bertahap. Saat ini sudah ada 250 pengemudi. Dan ini akan terus kita buka penerimaan dan seleksi. Kita seleksi tidak asal terima, begitu daftar kita terima, ada persyaratannya. Paling tidak dia punya SMA pendidikan SLTP atau SMP ya. Oh SMP Pak, bukan SMP. S1 ya Pak? Bukan, ya? SMP minimal. Terus kita lakukan ada tes tertulis, terus tes kesehatan. Habis itu baru ada pelatihan. Bagaimana dengan banyak persoalan juga Pak yang muncul ini, seperti mungkin ada beberapa kasus yang kemarin seperti ada pelecehan seksual yang juga dilakukan oleh anggota dari bus Transjakarta juga, mungkin bukan sopir tapi juga akun seperti itu. Nah ini bagaimana untuk bisa mendeteksi tingkat mental dan juga moral dari pendaftar ini kan juga susah Pak Butar-Butar. Apakah itu juga dipertimbangkan dari BLU sendiri? Kalau pramudi kan kaitannya dengan tidak bersinggungan langsung dengan penumpang ya, karena dia punya sekat tersendiri di ruang pengemudi. Jadi untuk itu mungkin sangat
Tapi kalau misalnya pengemudinya ini punya kecenderungan mengebut di jalan itu bagaimana? Ini untuk ada pengawasnya. Di mobil itu kita ada pengawas yang namanya on-board ya. Dia ngawasin, dia mengontrol pengemudi kita itu dia kecepatan berapa kan itu. Ada aturan-aturan yang harus diikuti. Oke, Pak Pris, ini kalau kita melihat memang peminatnya sampai sejauh ini tidak terlalu banyak. Kenapa menurut Anda? Apakah memang beberapa persoalan di Transjakarta ini membuat minat masyarakat untuk mendaftar di Transjakarta ini menurun apa bagaimana? Saya kira belum tersosialisasikan dengan optimal saja. Kemarin kami rapat di Pak Wakil Gubernur bahkan memerintahkan kepada Kepala BLU tolong berikan semacam undangan kepada para supir-supir ya. Mungkin mereka ingin merubah nasibnya lebih baik ya, karena dengan menggunakan Transjakarta itu insya Allah salary-nya akan lebih baik dibandingkan dengan operator angkutan lain, tetapi tanggung jawabnya besar. Nah, oleh sebab itu saya kira nggak ada masalah ya dengan adanya ini hanya masalah waktu aja. Oke, kita akan membicarakan tingkat kesejahteraan seperti apa nih yang ditawarkan kepada para pendaftar di segmen berikutnya. Pemirsa, jurnalisnya akan segera kembali. Ya, kita kembali lanjutkan dialog kita. Pak Pris, saya akan melihat mencermati bahwa pada bulan Desember lalu ini ada sejumlah supir Transjakarta ini mogok karena mereka tidak digaji. Nah, persoalan-persoalan seperti ini tampaknya juga terjadi beberapa kali. Nah, apakah memang pengelolaan bus Transjakarta ini perlu diperbaiki atau seperti apa? Karena mereka tidak digaji, uang makannya dikurangi. Nah, ini seperti apa? Jadi sebetulnya BLU Transjakarta ini sudah mengikat kontrak dengan para operator. Operator itu pun sudah harus dipersyaratkan mempunyai ya uang simpanan paling tidak untuk operasional. Kalau nggak salah 10 kalinya ya. Oleh sebab itu kalau mereka tidak ada itu ya mustahil sebenarnya ya. Dan mereka harus mau menalangi dulu misalnya kalau ada keterlambatan. Ya perusahaan itu kan harus bermodal seperti itu. Nah, ini masalah operator saja yang memang kurang mematuhi ya. Nah, tetapi saat ini kami ini mengadakan 2 sistem. Yang pertama sistem kita kerjasama dengan operator, dan satu lagi adalah sistem BLU Transjakarta sendiri sebagai operatornya. Nah, oleh sebab itu kami juga merekrut supir ini, driver istilahnya pramudi, nah, dengan tadi salary yang cukup menggiurkan lah seperti itu. Tapi syaratnya berat. Karena harus melayani penumpang dengan baik, mengikuti aturan dan sebagainya. Berapa sih Pak salary-nya kalau kita boleh tahu? Jadi kita tawarkan untuk medium bus seperti BKTB, bus kota dan sebagainya itu, bisnya agak kecil, ini 5,3 juta. Sedangkan single bus Transjakarta yang bisnya panjangnya 12 meter ini 6,5 juta, dan bis gandeng articulated bus ini 7 juta. Nah, sehingga ini sebetulnya lebih tinggi daripada angkutan-angkutan umum yang ada. Tapi tadi kisarannya 5 sampai 7 juta ya. 5,3 sampai 7 juta. Nah, ini Pak Butar-Butar ini untuk bisa menggaji sebanyak ini kan mungkin perlu menggandeng operator juga, menseleksi juga. Nah, ini bagaimana supaya tidak terjadi lagi kejadian-kejadian bus supir Transjakarta belum dibayar, belum digaji, akhirnya mereka demo. Ini kan juga menjadi perhatian Pak Butar-Butar. Oh begini, kalau yang makanya tadi Pak Kadis sudah menjelaskan bahwa kita ini ada 2 sistem. Jadi yang ini kita sendiri yang mengelola. Jadi kita sendiri yang menggaji. Jadi tidak mungkin kita memberikan gaji mereka terlambat gitu. Lebih ada kepastian. Iya, ada kepastian lah. Kalau kita pengemudinya jadi pegawai kita bayar sendiri dan pasti. Gitu. Dengan gaji 5 sampai 7 juta, ini kan tanggung jawabnya besar. Mungkin tanggung jawab apa yang Anda bebankan kepada para calon yang ingin mendaftar ini? Oh begini, jadi untuk pengemudi kita ini, dia harus menjadi pelayan yang baik. Jadi mengemudikan kendaraan itu sebaik mungkin, sehingga penumpang itu nyaman untuk dibawa. Dan tidak ada yang mengejar-kejar kilometer pun tidak ada. Kita pastikan waktunya ya sesuai dengan ketentuan maksimum 50 km per jam. Dan itu harus dilakukan oleh operator tadi. Dan dia harus hati-hati di dalam membawa kendaraan itu. Dia harus menjaga kendaraan itu pun nyaman gitu. Penumpang nyaman, kendaraan pun harus diperhatikan dia bagaimana mengemudikan yang baik gitu. Dan kalau kita mencermati juga ini berkaitan juga ini mengenai keselamatan dari para masyarakat. Ini kalau tingkat kecelakaan sepanjang tahun 2013 ini meningkat. Mungkin memang banyak faktor yang berpengaruh. Kita tidak bisa membebankan ke supir, tapi hal-hal ini kan juga terjadi. Apakah ini bagaimana pengawasan dari BLU sendiri terkait dengan supaya bisa mencegah supir-supir ini setidaknya mereka menyetir dengan aturan yang berlaku?
Ya sebenarnya gini, Transjakarta ini kan jalurnya jalur khusus ya. Jadi kalau masyarakat tidak mau menyeberang di jalur Transjakarta atau tidak masuk mobil-mobil pribadi atau motor ke Transjakarta, itu saya kira pengemudi kita ini kan lebih nyaman lah untuk mengemudikan kendaraan karena jalurnya khusus. Jadi terjadi kecelakaan ini umumnya karena yang jadi korban tadi yang menyeberang atau masuk ke jalur busway gitu. Ya, jadi kita dari Transjakarta sudah mengingatkan supaya hati-hati paling tidak di persimpangan. Pak Pris, ini gaji sangat besar. Mungkin apa lagi? Ada lagi mungkin yang bisa ditawarkan kepada orang yang ingin mendaftarkan untuk menjadi supir? Paling tidak memang pekerjaan driver itu bukan pekerjaan yang ya kalau dulu mungkin dianggap rendah dan sebagainya. Pekerjaan yang mulia. Karena ini membawa penumpang seperti articulated bus itu sampai 185 orang, ya kan? Berarti keselamatan ada di tangan mereka. Oleh sebab itu tadi saya dengar dari sistem Transjakarta yang sudah dedicated, ya, seharusnya masyarakat juga mematuhi supaya jangan menghalang-halangi jalur Transjakarta. Karena ini mengurangi pelayanan. Sudah tahu ada rambunya, jalurnya khusus, kok mereka nyelonong masuk dan sebagainya. Seperti motor dan sebagainya itu sudah tahu persis bahwa itu dilarang. Karena kecelakaan itu timbul sebetulnya tadi karena masyarakat yang maksa masuk akhirnya terserempet. Nah, oleh sebab itu walaupun dengan gaji yang besar, tapi kita mengharapkan bantuan masyarakat juga tadi supaya ya membantulah pengemudi Transjakarta ini tidak bermasalah dengan kecelakaan gitu. Oke Pak Pris, kita menarik sekali perbincangan kita, namun kita harus mengakhiri. Pak Pristono, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sedangkan Pak Pergaulan, tahan dulu karena kita akan melanjutkan dialog kita di segmen berikutnya bersama dengan narasumber lain. Terima kasih Pak Pristono. Terima kasih. Berdasarkan data Badan Layanan Umum Transjakarta, angka kecelakaan yang melibatkan bus Transjakarta sampai bulan Agustus 2013 meningkat dibandingkan dengan tahun 2012. Di layar kita dapat membaca bahwa ada peningkatan jumlah kecelakaan. Tahun 2012 tercatat sebanyak 563 kasus, sedangkan menurut catatan dari bulan Januari sampai Agustus 2013, ada 574 kasus kecelakaan yang melibatkan bus Transjakarta. Dari sekian banyak kecelakaan yang melibatkan bus Transjakarta, Koridor 9 Pinang Ranti Pluitlah sebagai penyumbang terbanyak kecelakaan. Bila dipersentasekan, jumlahnya mencapai 15%. Masih bersama dengan kami, ada Kepala Unit Pengelola Transjakarta, Pak Pargaulan Butar-Butar, dan juga di segmen ini hadir pula pengamat transportasi Yoga Adi Winarto. Selamat siang, Mas Yoga. Selamat siang. Mas Yoga, kita akan mencermati dulu mengenai persoalan Transjakarta. Ini kita berdasarkan grafik yang tadi kita tampilkan bahwa angka kecelakaan yang terjadi di bus Transjakarta ini meningkat. Menurut Anda ini persoalan di mana? Di supirkah, penumpangkah yang nakal, atau seperti apa sebetulnya? Saya pikir kalau kita menyalahkan sepenuhnya ke supir agak kurang tepat ya, karena apalagi tadi kan grafiknya itu menyatakan di koridor 9 Pinang Ranti Pluit, di mana memang koridor tersebut banyak yang mixed traffic, artinya singgungan dengan kendaraan pribadi, terus juga dengan motor, itu sangat sering di sana. Dan juga memang itu kan koridor utama Jalan Gatot Subroto itu kan ya bisa dibilang kalaupun dia tidak macet itu high speed itu kan kategorinya jalan arteri. Nah, memang jadi saya pikir malah melihat dari banyaknya pelanggaran yang tadi Pak Pristono sudah bilang, adanya pelanggaran-pelanggaran untuk jalur Transjakarta ini, itulah yang banyak menyebabkan akhirnya kecelakaan antara Transjakarta dengan ini lain dengan armada lain. Ya, Mas juga mengingat banyaknya pelanggaran yang muncul. Ini kan berarti menuntut untuk kemampuan mengemudi sang supir ini juga tinggi gitu untuk bisa mengurangi hal-hal seperti itu. Nah, menurut Anda kriteria yang paling penting supaya supir bus Transjakarta ini itu apa? Jadi memang inilah memang benar skill untuk menyetir itu satu hal gitu ya. Cuman kita pernah melakukan penelitian dari ITDP tahun 2012. Kita melihat bagaimana supir Transjakarta itu, jadi sebenarnya cerita tentang kesulitan tentang pramudi Transjakarta itu nggak hanya sekarang. Dari tahun-tahun dulu, dari tahun 2012 itu sudah ada kesulitan untuk mendapatkan pramudi. Nah, permasalahannya adalah karena sebagian besar pengemudi Transjakarta itu memerlukan SIM B2 umum, karena dia itu kan dengan bus gandeng. Nah, SIM B2 umum itu ya mungkin di antara kita ini nggak ada yang punya gitu kan, artinya untuk orang-orang supir-supir kebanyakan nggak ada yang punya. Akhirnya operator-operator pada saat itu masih dioperasikan oleh operator, mereka mencari ke supir-supir truk gitu. Jadi dari yang ekspedisi, terus juga yang di pelabuhan segala macam itu, mereka memiliki skill untuk itu. Jadi pengalaman juga banyak, antara 5 sampai 10 tahun itu banyak sekali. Nah, cuman mereka itu kekurangan mengenai tadi konsistensi. Artinya Transjakarta itu kan rutenya sama
gitu kan, dari mulai Pinang Ranti, katakanlah Pinang Ranti Pluit, rutenya sama, banyak emosinya, bahkan harus stop and go terus. Jadi dia nggak bisa ngegas terus atau ngerem terus, dia harus ada gas rem juga. Terus ketika dia ngerem mendadak, ada penumpang marah, artinya emosinya dari pengemudi ini juga harus dilatih. Nah, hal-hal seperti ini yang tidak ditemui oleh operator ketika mereka mencari di supir-supir trailer tadi itu. Karena buat mereka kan ya udah sambil ngerokok pun juga nyetir juga nggak masalah gitu kan. Nah, ini artinya hal-hal seperti itu, dan juga berikutnya masalah customer oriented. Jadi mereka itu juga harus bisa orientasi terhadap pengguna. Jadi mereka memang orientasi kan pelayanan kan, bagaimana bisa menyetir dengan bagus, dengan nyaman. Nah, sementara kalau sebelumnya mereka ya udah yang dibawa barang, dibawa trailer nggak masalah gitu loh. Jadi artinya banyak hal-hal yang memang ada gapnya antara ketersediaan dan juga skill yang dibutuhkan. Oke, baik. Saya akan berikan kesempatan kepada Pak Butar-Butar untuk menanggapi apakah memang persoalan SIM B2 umum ini sangat sulit ditemui oleh para calon pendaftar. Kita harus jeda dulu karena ada news update pada pukul 11. Jurnalnya akan segera kembali pemirsa. Ya, kita kembali di Jurnal Siang dan kita lanjutkan dialog kita pemirsa. Pak Butar-Butar, ini berkaitan dengan proses seleksi. Ini SIM B2 umum ini memang sangat sulit dicari. Memang persoalan ini muncul pasti. Pak Butar-Butar, bagaimana Anda menyikapinya? Kalau untuk saat ini karena kita mobilnya juga masih untuk dioperasikan masih cukup. Tapi kalau ke depan, kalau nanti kebanyakan SIM B1 umum yang lulus, kita akan lakukan peningkatan melalui pendidikan. Kita lakukan pelatihan lah, sehingga mereka bisa mencapai SIM B2 umum untuk memenuhi kebutuhan kita. Tapi kalau misalnya kebutuhan kita kan bukan hanya B2 umum, B1 umum pun kita perlukan untuk medium yang 346 unit tadi, sama yang single base 178. Yang gandeng ini kan kita cuma 132 bis gandeng. Jadi memang kita lebih banyak untuk B1 umum. Kalau misalnya memang tidak memiliki SIM B1 umum ini berarti tidak bisa mendaftar di ini tentunya ya, Pak Pargolan ya. Nah, persyaratan untuk mengemudi kendaraan umum harus SIM umum ya. Karena kita bis medium ya B1 umum sama B2 umum. Untuk mengatasi persoalan mengenai emosi tadi yang disampaikan oleh Mas Yoga, ini pelatihannya seperti apa sih Pak? Nah, nanti inilah perlu kita melakukan pelatihan terhadap mereka supaya mereka bisa mengendalikan emosi pada saat mengemudi. Dan bukan hanya pelatihan sebenarnya, kita harus memberikan istirahat yang cukup buat para pengemudi itu sehingga mereka tidak stres dalam mengemudikan ya. Jadi ada waktu-waktu yang kita kasih untuk istirahat mereka, sehingga pada saat membawa mobil itu dia betul-betul fresh gitu. Mas Yoga, ini untuk memperbaiki ya, katakanlah meningkatkan emosi supaya bisa memenuhi kebutuhan dari bus Transjakarta, bisakah cuma melalui pelatihan? Ini kan kalau butuh skill mengemudi kan butuh proses yang panjang. Artinya proses seleksi ini sendiri yang juga harus disempurnakan. Jadi kalau kita lihat juga dari, kita ambil contoh lah katakanlah maskapai penerbangan, itu kan mereka sampai membuka sekolah penerbangan sendiri kan, hanya untuk mendapatkan orang-orang yang memang bagus. Jadi oke lah mereka mungkin untuk mendapatkan tadi yang orang-orang B2 umum, ketika kita tes psikologinya, psikotes, mungkin tingkat emosinya nggak cukup untuk bukan nggak cukup, artinya kurang pas untuk Transjakarta. Ya mungkin kita nggak harus ngambil dari mereka. Nah cuman kita bisa mencetak bibit-bibit baru yang memang punya kecerdasan emosional yang tinggi. Terus juga untuk skill untuk menyetir secara umum itu juga cukup bagus, dan juga punya pandangan untuk customer oriented. Nah itu yang sebenarnya nanti tinggal dilatih sekolah tadi itu, artinya tempat training atau juga sekolah itu mendidik semuanya, dari mulai skill mengemudi dan juga nanti untuk bagaimana dia melayani penumpang, terus juga melayani pelanggan-pelanggan lain. Mas Yoga, ini berkaitan dengan juga masalah lain. Ini mengenai tingkat kesejahteraan. Ini kan juga banyak persoalan. Ada beberapa sejumlah supir bus mogok kemarin juga bermogok kerja karena tidak mendapatkan gaji mereka. Menurut Anda, apakah tingkat kesejahteraan supir bus Transjakarta ini memang sangat rendah saat ini? Jadi Transjakarta itu memang sebelum 2013 itu rata-rata pendapatan mereka sekitar 2,5 sampai 2,8 juta per bulan, pendapatan istilahnya take home pay-nya lah. Jadi ada TKO, ada juga gaji pokok. Nah, pada saat itu juga akhirnya kami juga memberikan memberikan rekomendasi dan juga dengan Transjakarta mengkaji bagaimana seandainya kita untuk mendapatkan pramudi yang berkualitas. Nah, itulah akhirnya rekomendasi salah satunya dengan gaji 3,5 kali dengan UMP. Artinya orang-orang yang, dan itu juga ada hasilnya. Setelah 1 tahun itu berjalan kebijakan 3,5 kali UMP, ketika kami review bahkan
kita melihat dari operator-operator dengan tingkat pelanggaran pramudi, ini bukan kecelakaan, tapi tingkat pelanggaran pramudi dengan tingkat kesejahteraan atau tingkat penghasilan mereka. Ternyata memang tingkat pengemudi yang penghasilan tinggi itu operatornya paling sedikit untuk melakukan pelanggaran. Pas kita cek kenapa? Karena mereka dengan sungguh-sungguh menyetir, karena dengan pendapatan 5 sampai 6 juta per bulan, kalau seandainya mereka itu sampai dipecat, sayang juga buat mereka gitu. Artinya mereka dengan skill mereka, mungkin tadi kan Pak Butar-Butar bilang SPP dengan untuk gaji 5 juta sampai 7 juta, mungkin agak susah juga untuk mendapatkan lagi sekarang gitu. Nah, akhirnya mereka berusaha sebaik mungkin untuk mematuhi peraturan dan juga performancenya bagus. Oke, Pak Butar-Butar, bisakah mungkin BLU Transjakarta ini mengatur operatornya supaya bisa meningkatkan kesejahteraan mereka lebih tinggi? Tidak hanya 2,4 sampai 2,8 seperti yang Mas Yoga bilang, atau mungkin bahkan seperti tadi yang juga Pak Pristo juga bilang, bahkan menawarkan gaji 5 sampai 7 juta. Bisakah BLU mengatur itu kepada operator? Untuk yang kita kelola sendiri yang 656 tadi, itu memang penggajiannya kita sudah atur 5 sampai 7 juta 5 itu sampai tadi. 7 juta. Nah, kalau di luar itu Pak, yang tadi banyak protes itu Pak, yang belum dibayarkan itu ada gajinya mungkin mereka kerasa tidak pernah tepat waktu. Nah, ini bagaimana mengatur operator seperti itu? Tadi Pak Yoga menyampaikan bahwa gaji itu dibikin 3 kali setengah UMP, UMP. Itu pada saat itu memang UMP itu masih 1,5. Dan berarti kan gajinya seharusnya kalau diikutin itu 4,5 ya, 4 juta sampai 5 juta lah ya. Untuk operator-operator yang baru seperti koridor 11, koridor 1 dan 8 yang berkontrak belakangan itu sudah diterapkan itu. Tapi kontra operator-operator lain itu tidak ada yang di bawah UMP, pasti di atas UMP semua. Oke. Dan tapi bisa BLU juga memaksa ataupun menjaga supaya tiap operator ini bisa membayarkan gaji itu tepat waktu, supaya supir juga Transjakarta tidak akan melakukan mogok yang dirugikan masyarakat juga nantinya, Pak. Ya, yang kita lakukan itu ya kita lakukan teguran terhadap operator tadi ya, apabila mereka terlambat memberikan gaji, karena kita dari Transjakarta kan sudah ada pembayaran ke mereka. Seharusnya mereka pun harus segera membayarkan kepada para pengemudinya. Seandainya pun ada terlambat, seharusnya ada kesepakatan atau di kontrak itu mereka harus siap 3 bulan sampai 6 bulan itu untuk membiayai itu. Tapi Transjakarta kan tidak terlambat untuk membayarnya, dan mereka pun seharusnya tidak boleh terlambat gitu. Dan itu akan kita kasih teguran apabila terjadi hal-hal seperti itu. Baik, ini terakhir Pak Butar-Butar, bagi para pemirsa yang mungkin ingin mendaftarkan ini, daftarnya kemana Pak kalau misalnya jadi supir Transjakarta? Kalau mau daftar ke Transjakarta, daftarkan aja ke Jalan Majen Setoyo nomor 1, kantor BLU Transjakarta. Itu langsung ke situ Pak ya? Langsung. Oke, baik, terima kasih Pak Butar-Butar telah bergabung sama kami. Selamat siang, Mas Yoga, terima kasih atas pengamatan Anda. Terima kasih.